Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab yang telah bergulir beberapa bulan terakhir sejak bulan Ramadan mencuatnya pertama kali hingga saat ini telah sukses memecah belah umat Islam menjadi berkubu-kubu dan saling bermusuhan antara kubu satu dengan kubu yang lainnya. Saling mencaci, saling menghujat, saling menghina kerap sekali kita jumpai di media sosial. Dan alhamdulillah belakangan ini Gus Arya atau wali medsos telah membongkar kedok motif dan tujuannya dari terangkatnya polemik nasab ini. Untuk lebih jelasnya tetap di sini dan kita saksikan sama-sama. Jadi begini saudara-saudaraku ya, terkait untuk masalah pernasapan ini sebetulnya motif dan tujuannya ini apa? Saya bongkar lagi ketika saya mendapatkan sebuah informasi yang valid, dan ini bukan orang yang sembarangan. Informasi ini juga bisa dipertanggungjawabkan tentang nasab yang saat ini ramai. Jadi awal jujur saya tidak mengerti. Awal saya pikir ini tidak ada kaitan apapun. Ternyata pembahasan yang tadinya itu bagus, memang mungkin tujuannya bagus ya, Ternyata ujung-ujungnya ada yang mendesain ini, ada yang menyeting ini, ada yang menyeting penumpang itu, saudara paham nggak penumpang? Ketika mau mencuat itu sudah ada orang yang borong, orang-orang yang menumpangi itu. Lalu menumpangnya seperti apa dan tujuannya apa? Menumpang untuk masalah bab-bab ini terkait semua tentang pernasapan dan lain sebagainya. Kalau mau saya bongkar, sebetulnya ini adalah murni pure urusan politik. Ini murni pure untuk urusan politik ya. Saya mempertanggungjawabkan. Ini informasi yang saya dengar, potensi yang sangat besar dan dugaan-dugaan yang sangat berpotensi akan konflik. Ya. Kerugian-kerugian yang akan nanti muncul. Ya. Tidak lain adalah Nahdlatul Ulama. Ini murni pure politik, dan yang dibidik itu adalah Nahdlatul Ulama. Lalu seperti apa skemanya? Begini saudara, saya kasih tahu untuk pola dan skemanya. Skemanya begini. Ada dua unsur untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena menghancurkan Nahdlatul Ulama itu sudah mulai dari desain A, B, C, D ini udah gagal terus. Ini sudah gagal. Mulai yang terang-terangan sampai dengan dia nyusup menyerang ya, dulu masih ingat ya, nyerang ulama kiai kita pribumi. Itu pun ternyata juga mental semua. Sekarang pola yang sangat cantik dimainkan. Ini murni pure politik ya, Desainnya adalah seperti ini yang sangat sederhana. Ada pola dua yang dilakukan oleh pemakar ini, yang ingin merungkatkan Nahdlatul Ulama lewat apa? Jalur dua, saudara. Ini informasi penting ya, yang harus saya sampaikan. Lewat dua jalur ini, yang jalur pertama adalah jalur umum. Jalur umum itu adalah masyarakat biasa lah, katakanlah seperti kita semua. Ini umpannya apa? Umpannya adalah pernasapan ini. Ya, orang-orang yang menumpang ini, dia lempar umpan, dia meramaikan, buzzer dikeluarkan, jebret. Ini umpannya adalah pernasapan. Teng. Kenapa? Kok pernasapan? Jelas. Umpan umum yang dilempar, yang di masyarakat, yang di grassroots bawah ini adalah tentang pernasapan. Karena apa? Bagaimana caranya Nahdlatul Ulama ini berpisah dulu, yang tadinya kekuatannya 100%, ini dipecah dulu menjadi 60-40. NU yang tadinya kekuatannya 100, ini geser menjadi 60 dulu. Karena yang 40 ini udah diambil kekuatannya ini, udah dipecah dulu. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membenturkan habaib yang alim yang ada di NU. Habib yang alim, Habib yang NKRI pun, Habib semua yang selama ini memberikan edukasi tentang kebangsaan segala macam, ya, ini dibenturkan dengan pernasapan.
Maka ketika umpan itu dilempar ini dengan konsep Ba'alawi, otomatis Habib-Habib yang tidak salah pun akan kena dampaknya, akan kena imbasnya, dan ini tidak akan pernah berhenti. Ini disambut, umpan tersebut disambut oleh para konten kreator yang tidak memiliki tanggung jawab. Dugaan besar seperti ini menurut informasi daripada intelijen, ya. Tolong ya, jangan menghujat dulu, saya sampaikan. Intelijen apa? Rahasia dong. Intelijen siber NKRI. Ya, kami punya intelijen soalnya. Ya ini informasi dari BIN juga, tapi BIN Arya. Karena anak saya Muhammad Okta Prima namanya. Jadi BIN Arya ini juga BIN. Jadi umpannya adalah pernasapan bagaimana caranya untuk dibelah. Yang tadinya Nahdlatul Ulama kekuatannya 100, ketika nasab ini, umpan ini dimakan, dicaplok, blek Ba'alawi, kasus Ba'alawi, otomatis Habib-Habib yang NKRI, Habib-Habib yang selama ini memperkasai untuk menyuarakan tentang kebangsaan, yang gak ngerti apa-apa, yang mereka alim, yang mereka soleh pun ikut kena hantam. Dor. Akhirnya ketika ini sukses, pola ini akhirnya terpecah. Deng. Ini sudah tidak tahu lawan mana, kawan mana. Akhirnya apa? Antara habaib dengan ulama-ulama kiai yang ada di NU ini sudah brak, udah pecah semua. Ini adalah yang pertama. Itu adalah pola konsep yang pertama secara umum terstruktur yang ada di masyarakat. Ini perlu saya sampaikan, saudara ya. Nah, barusan saja kita dengarkan penjelasan dari Gus Arya tentang motif dan tujuannya terangkatnya masalah nasab ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya itu hanyalah untuk memecah belah umat Islam. Maka dari situ kita sebagai umat Islam hendaknya sadar akan masalah ini. Mari kita kembali lagi ke ajarannya ulama-ulama sepuh kita. Kita lihat kembali jejak rekam mereka dengan para habaib itu bagaimana. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama untuk membina, membimbing, mencerdaskan umat-umat Islam yang ada di bangsa ini. Maka dari situ kita janganlah gampang tertipu, jangan gampang terpedaya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang bisanya cuma menghasut, mengadu domba umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita jalan kebenaran atas masalah ini, dan Allah selamatkan kita dari fitnah kejam yang ada di akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.